Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisaul Hasanah dengan NIM 2021-0301-003. Prodi Manajemen Dakwah. Saya membuat video ini guna untuk menjelaskan materi mengenai perubahan iklim dan perilaku manusia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dan Ilmu Budaya Dasar. Untuk itu, mari kita simak materi yang akan saya sajikan. Baik, pada slide pertama masih tercantum mengenai judul serta identitas saya. Kemudian pada slide kedua masuk pada materi perubahan iklim dan perilaku manusia. Nah, perubahan iklim adalah perubahan pada pola cuaca jangka panjang yang terjadi dalam skala global. Efek dari perubahan iklim global ini bersifat multiselektor dan mempengaruhi kualitas hidup manusia dan lingkungan secara umum. Perubahan iklim ini dampaknya sangat luar biasa bagi sekitaran, terutama terhadap kualitas lingkungan. Semakin tinggi tingkat kepedulian manusia terhadap lingkungan, maka semakin tinggi pola lingkungan memberikan timbal baliknya terhadap manusia. Begitupun sebaliknya, ketika manusia memberikan hal yang sangat jelek, memberikan perilaku yang sangat buruk terhadap alam, maka alam itu juga akan memberikan efek timbal balik terhadap manusia dengan hal-hal yang buruk juga. Seperti kita mencemari lingkungan, itu akan mengakibatkan banyaknya polusi, serta ketika kita mencemari sungai, maka sungai itu tidak akan bisa menampung air dengan normal, sehingga terjadilah banjir. Kemudian poin selanjutnya adalah dampak perilaku manusia terhadap perubahan iklim. Yang pertama adalah pencemaran laut. Pencemaran laut merupakan dampak dari aktivitas manusia terhadap laut tersebut. Limbah industri yang dibuang langsung oleh pabrik ke laut menyebabkan ekosistem yang berada di dalamnya mati. Nah, ketika ada limbah industri yang dibuang ke dalam laut, maka itu akan merusak laut, akan memberikan pencemaran terhadap laut, merusak ekosistem yang ada di dalamnya, merusak makhluk hidup, ikan, dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di laut. Hal ini menyebabkan laut juga tidak dapat menyerap karbon dioksida yang berada di bumi. Kemudian yang kedua adalah illegal logging dan pembakaran hutan. Illegal logging ini merupakan kegiatan yang dapat mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup yang berada di bumi. Nah, illegal logging ini merupakan penebangan pohon secara sembarangan. Jadi kegiatan illegal logging menyebabkan pohon habis, sehingga air yang turun ke bumi tidak dapat diserap dengan baik. Nah, kegiatan illegal logging ini dampaknya sangat luar biasa, karena dapat menyebabkan kelongsoran dan dapat menyebabkan banjir. Karena apa? Karena ketika kita melakukan illegal logging, otomatis pohon yang ada di hutan itu semakin lama semakin habis, sehingga tidak ada lagi pepohonan yang dapat menampung air. Maka air itu akan langsung jatuh ke daratan yang rendah, dan itu salah satu hal yang memicu terjadinya kelongsoran. Dengan tidak adanya air yang diserap, maka akan berkurang cadangan air yang ada di dalam bumi, sehingga terjadilah sebuah kekeringan. Kemudian dengan itu juga bisa terjadi banjir, karena itulah tidak ada lagi yang menyerap air ke dalam bumi. Selain itu, kegiatan ini menyebabkan berkurangnya penyaringan gas karbon dioksida, karena pohon yang ada itu sudah habis ditebang. Nah, bisa kita bayangkan ketika kita berada di tempat yang banyak pohon dengan tempat yang gersang, maka ketika kita
berada di tempat yang sangat banyak pohonnya, maka itu akan terasa dingin, asri, sejuk, dan lain sebagainya. Karena pohon-pohon itu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang segar. Nah, ketika kita berada di tempat yang gersang, maka apa yang kita rasakan? Maka kita merasakan panas dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah polusi kendaraan pribadi. Pada saat ini, jumlah kendaraan yang ada sangatlah banyak. Hal ini menyebabkan gas emisi yang dihasilkan berjumlah banyak juga. Dampak yang dirasakan secara langsung oleh manusia adalah semakin panasnya cuaca di siang hari. Nah, ketika kita berada di pinggir jalan yang sedang banyaknya kendaraan yang sedang lalu lalang di jalan itu, pasti kita akan merasakan panas. Udara yang kita hirup juga sudah tidak sedap rasanya. Karena itulah banyaknya gas emisi yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan tersebut, sehingga terjadilah pencemaran udara, yang mana ketika kita menghirup udara itu sudah tidak segar lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang memicu sehingga terjadinya perubahan iklim. Nah, yang pertama adalah efek gas rumah kaca. Ketika radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi, radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi akan terhalang, sehingga panas tersebut terperangkap ke bumi. Proses terperangkapnya panas itu kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Nah, yang kedua adalah pemanasan global. Dan yang ketiga adalah kerusakan lapisan ozon. Ada beberapa yang menyebabkan lapisan ozon itu menipis, seperti berasal dari bahan-bahan kimia industri, terutama zat pendingin dan zat pelarut. Kemudian yang ketiga adalah kerusakan fungsi hutan. Kerusakan fungsi hutan ini disebabkan oleh penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kemudian kebakaran hutan banyak dimanfaatkan sebagai pengembangan pemukiman dan industri. Ketika ada kebakaran hutan, justru oleh masyarakat itu dimanfaatkan sebagai lahan industri atau sebagai pemukiman. Yang padahal ketika ada hutan yang tidak sengaja dibakar, ya terjadinya sebuah kebakaran hutan, maka itu harus kita itu harus melakukan reboisasi agar hutan itu tetap terjaga dan hutan itu tetap tidak berubah, tidak beralih fungsi. Karena ketika kita tidak melakukan reboisasi, maka akan semakin berkurang hutan-hutan yang ada di sekitaran kita, dan itu akan menyebabkan pemanasan global. Karena pohon-pohon yang ada di hutan itu, karena hutan itu sudah beralih fungsi menjadi pemukiman dan tempat-tempat lahan-lahan industri. Nah, kemudian yang terakhir adalah gas industri. Gas industri juga menjadi pemicu perubahan iklim. Kemudian dampak bagi manusia. Yang pertama, curah hujan menjadi tinggi. Kemudian musim kemarau yang berkepanjangan. Yang ketiga, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub. Nah, es-es yang ada di kutub itu bisa mencair karena saking panasnya suhu bumi yang ada pada saat ini. Kemudian terjadinya bencana alam. Nah, seperti tadi, ketika ada kerusakan fungsi hutan, maka tidak ada lagi pohon yang menyerap air, tidak ada lagi pohon yang menampung air, sehingga bisa terjadinya sebuah kekeringan, bisa juga terjadi sebuah banjir, dan juga bisa terjadi kelongsoran. Kemudian yang terakhir adalah berkurangnya sumber air. Nah, ketika sudah tidak ada lagi pohon yang menampung air, cadangan air yang ada di bumi itu sudah berkurang, sedangkan
kebutuhan manusia itu sangat banyak dalam membutuhkan air, seperti mengairi sawah. Akan tetapi kebutuhan air itu lebih banyak daripada cadangan air yang ada di bumi tersebut. Kemudian dampak yang terjadi akibat perubahan iklim dan perilaku manusia. Yang pertama, semakin banyaknya penyakit seperti tifus, malaria, demam, dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatnya frekuensi bencana alam atau cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, badai tropis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengancam ketersediaan air. Yang keempat, menyebabkan pergeseran musim dan perubahan pola hujan. Yang kelima, menurunkan produktivitas pertanian. Dan yang terakhir, peningkatan temperatur yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan. Nah, berikut ini adalah beberapa dampak yang terjadi akibat perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah banjir. Seperti kita ketahui bersama, banjir ini sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Karena apa? Sungai yang ada di Indonesia ini sudah sangat banyak tercemar karena perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan, serta sudah banyaknya lahan-lahan kosong, sudah banyaknya hutan-hutan yang dialihfungsikan sebagai tempat pemukiman dan juga lahan-lahan industri, sehingga banjir itu sangat mudah terjadi pada saat ini. Yang kedua adalah kekeringan. Kekeringan ini bisa disebabkan oleh manusia itu sendiri, manusia yang sudah merusak hutan, kemudian sangat boros dalam menggunakan air. Mereka tidak berpikir bahwasanya air yang ada di bumi ini sudah tidak cukup lagi jika hutan-hutan yang ada di bumi ini juga dirusak oleh mereka. Kemudian tanah longsor. Tanah longsor juga masih berkaitan dengan hutan ini. Karena dengan kemudian tanah longsor. Dan yang terakhir adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama karena disengaja dibakar oleh manusia, dan yang kedua itu bisa karena suhu bumi yang sangat panas dan kondisi hutan itu juga sangat mudah untuk terbakar, sehingga hanya karena suhu bumi yang panas dapat menyebabkan hutan itu terbakar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, itulah tadi materi yang telah saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Karena sesungguhnya orang yang hebat bukanlah orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang hebat adalah orang yang mau memperbaiki kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.